Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan akun ini ke depan. Kiranya boleh terus menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas, menurut saya ini sebuah ketidakterimaan bahwa di ajaran Ustadz Yusuf PI, yaitu ada mendapatkan upah 72 bidadari kelak nantinya. Entah itu adalah fakta atau itu hanya cerita dongeng belaka ya, tetapi itulah yang dinyatakan oleh Yusuf PI. Dengan ajarannya yang sedemikian rupa, ya rupa-rupa warnanya, namun beliau ini tidak terima menurut saya dan menuduh dalam ajaran kekristenan itu lebih dari 72 upahnya, yaitu mendapatkan 100 istri. Wah, ini keren ya guys. Menurut saya ini sebuah lawakan ya dari Ucup PI ini ya untuk memberikan tuduhan yang tidak punya dasar sebenarnya, karena beliau menurut saya tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar untuk memahami Alkitab. Yang ada hanya penyesatan dan ketidakterimaan akan ajaran dalam umat Kristiani. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, seperti biasa saya mengajak kita untuk menyimak dulu pernyataan dari si Ucup PI ini ya guys. Ya, berikut videonya. Punya tanggapan di Matius 19 nomor 29 untuk masalah bidadari. Di situ gunaika dalam teks asli, abang lihat KJP, Yesus juga menjanjikan istri-istri 100 kali lipat istri gitu ya. Nah itu ada di dalam KJP, ada di dalam kodeks asli kitab Kristen. Jadi bukan cuma Islam yang menjanjikan bidadari, tapi Yesus pun juga menjanjikan 100 kali lipat istri. Nah silahkan Anda buka teks aslinya atau Anda buka versi KJP, maka KJP mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Bang, kagak usah protes bang, ya. Di tempat kami cuma 72 bidadari. Abang dijanjikan Yesus 100 kali gitu. Ngapain abang masih protes yang 72? Coba. Mungkin ini abang udah dapat 100, mau nambah lagi 72. Mungkin kayak gitu. Kenapa diprotes coba? Gak perlulah Anda protes bidadari karena Yesus menjanjikan 100 istri. Jadi kayak gitu bang. Ya. Kita sudah mendengar pernyataan dari si Ucup PI ini ya teman-teman, di dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita dulu ya semuanya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, beliau mengatakan bahwa dalam terjemahan KJP, bukan KJP ya, KJV, yang benar begitu, bukan P, V. Dari situ aja udah keliru ya guys. KJV itu sebenarnya King James Version ya, dalam terjemahan bahasa Inggris. Di situ ada kata wife atau istri ya. Yang menjadi persoalan adalah benarkah dalam iman kekristenan kelak kita mendapatkan upah yaitu 100 istri. Sebenarnya ini pernyataan atau statement yang konyol yang tidak mempunyai dasar yang kuat ya. Kalau kita memperhatikan kebanyakan dalam polemikus Muslim ya tentunya, yaitu terletak di dalam kesalahan hermeneutik. Apa itu kesalahan hermeneutik? Kesalahan penafsiran. Ya maklum lah ya guys, bagaimana mungkin orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman kepada Alkitab, bagaimana mungkin mereka bisa menerjemahkan atau menafsirkan dengan baik dan benar. Yang ada hanyalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan juga klaim-klaim yang konyol tentunya, yaitu lawakan ya sebenarnya buat orang-orang Kristen yang percaya dan beriman kepada Alkitab. Mari kita bahas bagian ini. Matius 19 ayat yang ke-29 ini sebenarnya perikopnya sudah jelas ya, mengatakan
kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu mengenai upah mengikut Yesus. Nah, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27, di situ dimulai dari Petrus ya, yang waktu itu menjawab dan berkata kepada Yesus Kristus. Ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, perikop ini berbicara tentang upah mengikut Yesus, dimulai dari Petrus yang menjawab dan berkata kepada Yesus Kristus, mempertanyakan bahwa dirinya telah mengikut Dia, lalu apa yang dia peroleh? Dia meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus, lalu apa yang diperolehnya? Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Wah, ini upah mengikut Yesus. Maka dari itu Yesus dalam ayat yang ke-29 dia berkata, "Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Yang menjadi pertanyaan, benarkah 100 kali lipat ini yaitu istri yang akan diperoleh? Padahal ya, kalau kita membaca bagian ini sebenarnya bukan fokusnya hanya istri ya, kalau kita memperhatikan bagian ini. Di situ ada saudaranya laki-laki, ada saudaranya perempuan, ada bapak atau ibunya, ada anak-anak atau ladangnya. Wah, kenapa si Ucup ini ya guys selalu memfokuskan kepada istri? Wah, inilah ya, kalau pikirannya jorok, pikirannya hanya seksual, pikirannya hanya selangkangan kasarnya, ya pastinya dia akan berpikir seperti itu ya guys ya, nggak salah ya kalau mempunyai pikiran yang ngeres ya, menurut saya menafsirkan ayat ini sedemikian rupa. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, sebenarnya kata kalimat 100 kali lipat itu bukan berbicara tentang apa yang sudah disebutkan tadi ya. Tetapi ayat ini berbicara tentang ada berkat yang lebih besar daripada itu ketika engkau meninggalkan rumahmu, meninggalkan keluargamu, dan lain sebagainya. Dan itu berarti bahwa bukan berarti gini ya, maksudnya, oh tak tinggalin aja keluarga, enggak. Tetapi Yesus yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Nah, itu maksud dari ayat ini ya guys. Barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidupnya, dia akan menerima 100 kali lipat. Apa itu? Yaitu berkat yang lebih besar dari yang sudah disebutkan tadi ya tentunya. Yaitu bapak, saudara, dan lain sebagainya. Berkat yang lebih besar daripada itu. Makanya di dalam bagian akhir di situ dituliskan ya, setelah kata akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini jelas ya. Ketika engkau meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat lebih daripada itu. Ya, itu ya guys maksudnya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita kembali melihat bagaimana kehidupan para rasul yang meninggalkan jalannya, yang meninggalkan pekerjaannya, yang meninggalkan perahunya, yang meninggalkan, mereka nggak dapat ya, mereka nggak dapat 100 kali lipat perahu, enggak. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita bicara soal berkat, itu bukan hanya materi ya, tetapi damai sejahtera itu juga berkat, kesehatan, kekuatan itu juga berkat, dan banyak lagi ya selain daripada materi. Itulah berkatnya. Terlebih kita akan menerima kehidupan yang kekal jika kita memprioritaskan Yesus di dalam kehidupan kita.
Ya kalau dikatakan tadi ada kata ini ya dalam KJV ya, di situ ada kata wife atau istri, dan dalam terjemahan Yunani itu memakai kata gunaika. Nah, ini ya sekali lagi, kalau Anda tidak mengerti, sebaiknya jangan menafsirkan seenak jidat Anda ya. Karena ini akan menjadi lelucon buat Anda sendiri ya, menjadi bahan tertawaan. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan di dalam konteks bahasa asli Alkitab, itu ada kata gunaika. Gunaika itu bukan hanya ditafsirkan istri ya, enggak. Tetapi itu segala usia, perempuan itu semua memakai kata gunaika. Makanya bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu memiliki arti yang begitu banyak ya, kosakata yang banyak dibandingkan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita perhatikan kata gunaika itu memiliki arti yang luas tentunya ya. Tidak hanya istri, tetapi semua perempuan dan semua kalangan usia. Adik saya perempuan, jika saya punya adik saya perempuan, itu juga bisa memakai kata gunaika. Dan juga istri juga bisa memakai gunaika. Lalu banyak lagi ya teman-teman, pokoknya usia, segala usia yang jelas dia jenis kelaminnya perempuan itu memakai kata gunaika ini. Jadi bukan fokusnya ke istri ya, sekali lagi ya, kalau otaknya ngeres, otaknya hanya berpikir di seksual atau di selangkangan aja ya guys, kasarnya pasti akan berpikir ke situ ya, seperti Bang Ucup ini ya. Jadi mari kita belajar, ketika kita memahami Alkitab ya, jangan Anda memaksakan sesuatu yang menurut diri Anda benar untuk dipaksakan ditafsirkan seenak jidat Anda, padahal Anda tidak punya iman terhadap Alkitab kami. Dalam iman kekristenan tentunya memiliki penafsiran yang baik dan benar ya, karena kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk memahami apa maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dan yang kita imani ini. Jadi sekali lagi bagi Bang Ucup ya, jangan Anda menafsirkan Alkitab kami karena Anda tidak punya iman yang sama dengan kami. Jadi saran saya, belajarlah apa yang Anda imani dan kabarkanlah kepada umat Anda seperti apa yang Anda imani. Jangan Anda ngabarkan yang Anda tidak imani ya, apalagi memutarbalikkan kebenaran di dalam Alkitab. Itu Anda adalah pendusta. Itu kata firman Tuhan. Ya, kiranya video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.